sudah 14 tahun menjadi kepala sekolah. Terima kasih hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mulai proses wawancara kepala sekolah dari SD Negeri 1 Kawasan. Beliau adalah Ibu Iis Yeni SPD yang merupakan kepala sekolah senior. Beliau sudah 14 tahun menjadi kepala sekolah. Dan alhamdulillah, Ibu, terima kasih hari ini sudah siap menyatakan kesiapan untuk diwawancara oleh saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya untuk menjadi narasumber di wawancara di mana saya sebagai CGP calon guru pemula hari ini dalam rangka tugas demonstrasi konten 2 mengenai pengambilan keputusan. Mungkin langsung saja Bu. Ya. Yang pertama, selama ini dalam mengambil keputusan setiap ada kasus ya Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, dimana ketika ada suatu kasus kadang ada pendapat menurut pendapat itu benar, ada juga selain juga benar gitu, ada pihak gitu, antara benar dengan benar atau benar dengan rasa kasih sayang, antara bukan moral atau dilema etika. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari saya ucapkan saya sebagai kepala sekolah. Pertanyaan dari Bapak Ijang akan kami uraikan sebisa dan sepengalaman saya. Ada kasus di sekolah saya, di sekolah SD 1 Kawasan, yaitu ada siswa yang di rumahnya cuma sendiri, tidak ada orang tuanya, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, dan tidak ada saudara yang lain, betul-betul sendiri di sekolahnya. Di sini kami merupakan dari pihak sekolah merasa prihatin dengan keadaan yang seperti itu, dan kami membuat kebijakan atau membuat kesimpulan anak itu ada 3 kendala kekurangan dari anak itu. Yang pertama yaitu sering kesiangan. Masalahnya sering kesiangan. Yang kedua, sering tidak sarapan. Dan yang ketiganya, sering sakit. Itu kendalanya. Di sini tadi Bapak menanyakan tentang bagaimana cara mengidentifikasi, menangani siswa yang seperti itu, mengambil keputusan. Kami dari pihak sekolah mengambil keputusannya. Yang pertama, kami datang ke rumahnya melihat situasi di rumahnya. Berarti itu kan proses identifikasi. Prosesnya ini anak kenapa sering kesiangan, dan saya mengidentifikasinya, menanyakan kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah itu, kenapa anak ini seperti kalau di kelasnya juga kasih
kasihan. Yang pertama banyak melamun mungkin ingat sama orang tuanya atau memang dia tidak ada uang untuk jajan seperti anak yang lain. Dan kami menanyakan kepada sekitar di rumahnya, memang seperti itu. Dan kami langsung dengan guru-guru berebut bagaimana caranya anak ini jangan sampai seperti yang sudah. Ini terjadinya kelas 6, anak kelas 6 dan perempuan. Berarti yang pertama mencari fakta-fakta dulu ya, Ya. kenapa anak seperti itu, kemudian situasi di lingkungan itu seperti apa, bagaimana Ya. tetangganya, gitu. Hmm. Kemudian Langkah berikutnya kami berkumpul dengan guru-guru, terus bagaimana cara pemecahannya, jangan sampai anak tersebut sering kesiangan. Terus ada pendapat dari guru, Bu, kalau misalnya anak ini kesiangan diberi suatu jam beker jam dari sekolah, diberi alarm, nanti misalnya jam 5 harus bangun si anak. Jadi sekolah itu membeli jam seperti itu, nanti diberikan kepada anak. Jadi jam 5 misalnya jam tidur sudah di setting di sekolah, jam tidur jam berapa, bangun jam berapa, berangkat sekolah jam berapa. Jadi anak itu diberi jadwal di sekolah. Misalnya di tidur jam 10. Di rumahnya sama siapa? Tidak ada siapa-siapa. Jadi sendiri betul-betul. Orang tuanya itu ada, tapi sudah bercerai. Ibunya bekerja di Jakarta, terus bapaknya ke Surabaya dan sudah menikah lagi si bapaknya. Nah itu kami dari sekolah betul-betul prihatin dengan seperti keadaan yang menimpa kepada anak didik saya. Itu merupakan pendidikan juga untuk kita semua. Terutama untuk yang sudah berkeluarga gitu, jangan sampai anak kita jadi terlantar korban. Itu mungkin selama ini yang paling efektif dari pengambilan keputusan yang ketika terjadi dilema etika ya. Dilema etika itu ketika antara kedua-duanya benar, harus memilih yang mana gitu. Ketika ada kasus seperti itu, yang ini benar, menurut ini juga benar, ibu mengambil keputusan seperti apa? Ya. Kami mengkaji, walaupun ya ini misalnya keputusan ini benar, keputusan ini juga benar, tapi ada keputusan yang paling benar itu mungkin yang berdasar aturan gitu. Ya, yang pertama itu melihat peraturan yang sekolah, yang pas dengan sekolah. Terus jangan sampai siswa juga, anak tersebut merasa dibebani. Nah itu kami dari pihak sekolah berdasarkan kebutuhan anak. Yang pertama kebutuhan anak, yang kedua juga jangan sampai walaupun kebutuhan anak itu betul-betul dibutuhkan, tapi jangan sampai juga anak tersebut melanggar, misalnya menyalahi aturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Berarti ketika ibu mengambil suatu keputusan yang dilema, kita tetap kembali ke aturan. Iya. Yang kedua melihat bagaimana kondisi murid atau kebutuhan murid. Ya. Dengan tidak terlepas dengan adanya kasih sayang, memberikan kasih sayang kepada anak tersebut supaya merasa dilindungi anak tersebut.
ada tidak misalkan suatu tantangan gitu dalam mengambil suatu keputusan? Kita mengambil ini resikonya begini, ini resikonya begini. Ada nggak pernah terjadi gitu? Pernah. Waktu itu anak tersebut saya memberikan keputusan dengan cara mengambil anak gini. Misalnya siswa itu dibujuk supaya ikut dengan kami, dengan saya sendiri, sebab saya sendiri juga sudah tidak ada anak yang di rumah. Saya bujuk, namanya kan Nani. Udah ikut dengan ibu aja. Nanti ibu mau ke sekolah dengan ibu, pulang dengan ibu. Tapi dia tidak mau cuma 1 minggu. Tapi mungkin ada anak saya yang pulang terus merasa malu mungkin, jadi ingin pulang. Jadi saya juga bingung juga ya, keputusan yang paling pas dengan anak itu. Dan nanti terusnya yang selanjutnya saya menghubungi ibunya yang ada di Jakarta dengan melalui telepon. Kami minta sekali-kali coba lihat atau titipkan, perhatikan. Kalau bisa titipkan sama kakak ibunya, berarti apa ya, uak. Titipkan sama uaknya, walaupun tidak serumah ya, minimal melihat keadaan anak, apakah sudah makan atau belum, terus tidurnya bagaimana, seragamnya juga coba, walaupun tidak serumah perhatikan. Tapi ya itu mungkin uangnya juga kendalanya banyak juga yang harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan di rumah memang termasuk ekonomi lemah, jadi itu kendalanya, nggak bisa memberi suatu jalan yang lebih baik. Ya, salah satu jalannya dia dari pihak sekolah setiap 1 minggu sekali pihak sekolah memberikan bantuan untuk melihat berasnya ada enggak, terus uang jajannya diperhitungkan. Perhatiannya full. Iya, full. Tadi kan dari kasus itu udah ibu lakukan beberapa cara gitu. Cara satu dari dengan ibu secara sukarela membawa dia. Yang kedua mungkin menghubungi orang tua. Intinya mungkin dari satu kasus yang barusan ibu sampaikan, ketika ada satu masalah ibu tidak lepas tanggung jawab gitu ya. Coba dengan solusi satu, juga tidak solusi berikutnya. Nah, selanjutnya untuk ketika membuat suatu kesimpulan atau akan memutuskan suatu masalah, apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat secara cepat gitu, atau dipikirkan dulu, dibuat jadwalnya, atau bagaimana? Kalau pihak sekolah, saya sendiri misalnya, kalau memberikan ada masalah, kalau masalahnya urgent, langsung saya bertindak sendiri aja. Walaupun nanti setelah saya bertindak dan saya memberitahu kepada rekan guru, setelah memberitahu rekan guru, terus kepada orang tua. Kalau itu urgent, kalau tidak bisa dibesokkan. Tapi kalau seandainya masih ada jalan misalnya nih, masalahnya masih bisa diselesaikan, ada waktu, kami pihak sekolah suka yang pertama berebut dulu dengan rekan guru. Nah, setelah berebut dapat kesepakatan, nanti setelah kesepakatan sudah pas, kami membawa kepada orang tuanya dipanggil kalau ada, selagi ada di rumah. Tapi kalau tidak ada, ini kan kasusnya tidak ada orang tuanya, kami telepon orang tuanya,
ini masalahnya diberitahukan bagaimana ini kalau seandainya kami memberikan keputusan ini, apakah ibu menyetujuinya atau tidak? Itu kalau tidak urgent gitu. Intinya melihat situasi itu. Ketika masalah yang memang harus perlu penanganan cepat, Ya. eksekusi. Ya. Ketika masalahnya memang perlu ada musyawarah proses gitu. Iya. Kemudian setiap dalam pengambilan keputusan seorang kepala gitu, apakah ibu memerlukan teman atau rekan atau apa namanya ya, untuk curhat gitu? Tempat-tempat ini ya, tempat kami butuh di sini kan ada guru juga yang sudah Lebih senior atau enggak di bawah saya sih, bawah ibu. Jadi kami pensiun nanti per 1 Mei pensiun itu ibu Yaya ya. tahun 25, jadi beda 1 tahun. Tapi alhamdulillah dia bisa dijadikan tempat apa ya, bertanya atau tempat bertukar pikiran. Seandainya kalau begini, ya bagaimana nih Bu? Misalnya kalau kami bertindak seperti ini, kalau seandainya menurut Ibu Yayah atau Pak Tis misalnya dua kan ada dua, misalnya itu keputusan itu Bu bagus, nah kami laksanakan. Tapi kalau misalnya Bu, kalau ditambah dengan seperti ini gimana? Kami dari pihak sekolah tidak luput memberitahu kepada rekan-rekan semuanya. Intinya mungkin ibu dalam mengambil Keputusan agar tidak jadi efek ya. Iya. Jadi Tetap menghargai semua apa itu istilahnya lokal itu apa kebijakan lokal ya. Yang udah lama lah gitu. Iya. Jadi paham Senior. situasi. Iya, ini senior di sekolah ini nih, paham lingkungan sekolah, paham keadaan ekonomi orang tuanya. Jadi kami selalu mengikut sertakan guru yang senior itu. Ya, sebagai yang terakhir closing. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran atau pengalaman apa yang penting gitu sih yang bisa saya peroleh, sehingga dalam mengambil keputusan itu menjadi sesuatu yang terbaik hasilnya. Ya. Pengalaman ini menjadikan yang pertama menjadikan pembelajaran bagi kita semua, bagi guru-guru dengan situasi seperti ini. banyak hikmahnya walaupun kita semua sebagai pendidik di sekolah kami ini itu merupakan contoh dalam hikmah dari anak tersebut. Jangan sampai untuk terutama untuk keluarga SD 1 Kawasen, jangan sampai terjadi pengalaman orang tua anak tersebut, jangan sampai terjadi kembali untuk guru-guru di sini. Itu saja yang paling penting dalam mendidik anak itu. Yang pertama harus ada orang tua, walaupun orang tua tersebut misalnya jauh, tapi pendidikan orang tua itu sangat membantu untuk jiwa anak itu. Terus juga bimbingan guru juga benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Bimbingan itu bimbingan untuk karakter siswa, jangan sampai, sebab kalau dilepas anak tersebut mungkin akan ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Itu saja, mungkin semuanya sangat dibutuhkan
antara bimbingan keluarga, bimbingan guru, sangat berkaitan sekali. Terima kasih Bu. Rupanya wawancara dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya, luar biasa. Walaupun beliau padat hari ini, alhamdulillah setia untuk diwawancara. Mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi pemantik bagi kita semua, khususnya calon guru penggerak, calon kepala sekolah dalam mengambil keputusan, karena tidak mudah proses dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana tadi Ibu ceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Kepala Sekolah LSD Sukasari 1 ya, Bapak Bunyamin. Beliau adalah seorang kepala sekolah muda yang aktif luar biasa di berbagai bidang, dan hari ini pun beliau menjabat di 2 sekolah, dan kebetulan yang 1 sekolah penggerak ya Pak? Penggerak, sekolah penggerak masing-masing. Insya Allah beliau sudah berpengalaman dalam dunia mereka belajar. Langsung saja Pak, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Tidak sungguh sulit mencari kepala sekolah yang berani diwawancarai ya Pak. Saya sudah beberapa kali mencoba nih dari beberapa kepala yang langsung respon adalah Bapak, alhamdulillah. Yang lain masih malu-malu. Langsung saja ke pertanyaan Pak. Yang pertama, selama ini terus sebagai kepala sekolah, bagaimana mengidentifikasi sebuah kasus atau masalah ketika di situ terdapat dilema etika ataupun dibutuhkan moral gitu Pak. Sebenarnya apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ujang ya, kebetulan saya ini tugas yang utama adalah di dan saya di sekolah penggerak, terus mendapat tugas dari Agustus kemarin PLT ya, jabat rangkap di SDN. Kebetulan jam mulainya 1 jam 9.30 ada satu hal yang perlu ditanyakan oleh Ujang yang tugasnya dari tentang kasus-kasus yang terjadi. Saya akan bercerita tentang kasus yang sudah dialami dapat selama sekolah. Kebetulan ada beberapa kasus yang sudah saya tangani, dan akhir-akhir ini juga baru mungkin 2 minggu Pak Ujang ada kasus yang kaitannya dengan apa yang Pak Ujang tanyakan ya. Jadi kalau kasus yang berkaitan dengan etika moral ya, juga kasus yang berkaitan dengan rujukan moral dan dilema etika, betul ya. Jadi beberapa yang kaitannya dengan tadi etika ya, ini ya di sekolah itu sering terjadi. Bagaimana cara untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan etika tersebut. Kebetulan ya beberapa minggu yang lalu yang masih hangat Pak Ujang ya. Saya ceritakan saja Pak Ujang ya. Saya kebetulan di lingkungan sekolah saya sekitar 8 PRT-nya pas waktu itu datang minta izin ke komite ya, membawa beberapa orang. Beberapa orang ya, mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu yang kaitannya dengan sekolah Pak Ujang. Nanti saya persilahkan, saya persiapkan ya. Tapi itu dengan tiba-tiba Pak Ujang. Ya. Tidak istilahnya Jangan tahu dulu. Tidak memberitahu dulu, tapi ya nggak apa-apa. Insya Allah saya selesaikan dengan baik. Nah waktu itu Pak RT dengan beberapa orang datang ke sekolah
mengutarakan tentang keberadaan keberadaan sekolah dengan lingkungan ya, dengan lingkungan RT tersebut. Yang diajukan adalah masalah dagang Pak. bukan, kebetulan di sebelah kanan ya, di pinggir sekolah itu ada jalan, bisa dikatakan gang itu di pas namanya sini sekolah ya. Nah, di sekolah saya sekolahnya di pagar. Nah, biasanya misalnya seperti ini ya. Nah, ini jalan tapi jalan baru gitu ya. Nah, ini jalan bukan jalan besar, jalan besar mobil. Nah, ini paling yang bisa masuk sini beca, ukuran beca, kalau mobil tidak bisa. Nah, jalan ini di sini pagar yang kurang lebih tingginya itu 2 meter lah, 2 meter. Baratnya di jalan dari penduduk itu ke sini agak belok sedikit. Masyarakat yang mana gitu. Kalau RT datang itu seakan-akan mengatasnamakan masyarakat. Nah, minta jalan ini dibikin lurus. Nah, dibikin apa alasannya? Alasannya apa Pak RT? Karena di sini sering terjadi akan tabrakan. Baru akan gitu, bukan terjadi kan. Bukan terjadi. Nah, waktu itu apakah ada jalan lain yang bisa kita selesaikan selain misalnya mintanya diluruskan, karena itu keberadaannya kan sudah lama, bukan baru ya. Saya nanti cari solusi yang baik selain itu harus dibobok ya. Jadi itu maksudnya pengennya si sekolah dikorbankan dengan mungkin beberapa ukurannya sepantasnya gitu. Saya tidak bisa begitu saja ya. Harus komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti itu. Berarti di sini ketika ada masalah itu Bapak menanyakan dulu ya sebagai identifikasi apa keperluannya gitu. Sejauh mana kepentingannya gitu. Sejak kapan jadi setiap contoh di kasus itu yang pertama kali Bapak lakukan adalah mencari akar masalahnya. Cari dulu akar masalahnya, identifikasi dulu supaya nanti terjadi hal-hal yang baik. Selanjutnya Pak, ketika ada suatu masalah di mana penyelesaiannya itu terkadang dengan yang keputusan satu benar dengan satu lagi benar, misalkan itu ada dilema moral di sana ada. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Nah, baik Pak Ujang. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi seperti itu, saya tentunya komunikasi dulu Pak Ujang. Komunikasi dulu ya, baik itu dengan dengan guru, saya komunikasi dengan guru. Kalau memang belum cukup, komunikasi lagi dengan rekan kepala sekolah. Tidak langsung memutuskan secara sepihak. Berarti termasuk langkah-langkah itu ya, cari pendapat dari rekan gitu ya, dari bawahan, meskipun itu benar ya, tahu kebenarannya ya. Istilahnya tenawan uji kebenaran, uji aturan ya, cari dulu aturannya bagaimana dasarnya ya. Kemudian selama ini yang dianggap efektif itu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Dilema etika itu ketika memilih keputusan ini benar, memilih keputusan ini juga benar. Nah, bagaimana cara mengambil keputusannya?
ya kita pelajari dulu Pak Ujang sampai di mana kebenarannya Ah, ya. masalah tersebut. Ya, setelah betul-betul benar tentunya evaluasi dulu kebenarannya Pak Ujang. Dilihat nanti kira-kira hasil akhirnya yang ini bagaimana, Resikonya bagaimana gitu. Resiko yang akan diambil setelah mengambil keputusan gitu. apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Iya, iya, betul. Selama ini dalam mengambil keputusan, apakah ada tantangan? Ya. Kalau apa namanya? Kalau yang kaitannya dengan tugas-tugas keseharian di sekolah, kadang banyak banyak yang bertentangan dengan apa namanya? Bukan pertentangan, tantangan yang ini yang membuat Oh, banyak sulit sekali harus mengambil Hmm. keputusan itu. untuk mengambil keputusan banyak sekali tantangan. Contoh realnya misalnya ya, Ya. ketika apa namanya di sekolah nih Pak Ujang ya, sekolah ini pengalaman nyata juga Pak Ujang. Di satu sisi ya, kadang kalau saya kan memberikan apa namanya kebebasan dalam arti kebebasan secara terbatas Pak Ujang. Kebebasan secara terbatas. Kebebasan. Ada aturan tetap gitu. Ada aturan. Saya berikan nomor saya untuk orang tua gitu. Kadang dari sekian banyak wali murid itu karakternya berbeda-beda Pak. Ya. Ada yang maunya ini contoh yang nyatanya ini Pak kepala bagaimana ini kalau ketua komitinya diganti saja sepertinya kurang apa namanya kontribusinya ke sekolah. Nah itu kan bagi kepala sekolah tentunya harus apa namanya dipikirkan dulu ini apa permasalahannya kok ada satu atau dua orang tua yang meminta seperti itu gitu Sehingga Bapak membuka ruang gitu dengan jalan langsung aja japri gitu ya. Supaya gitu. tidak panas di betul publik. betul Ah, ya, betul. siap. Selanjutnya ketika mendapatkan suatu masalah kasus gitu ya, apakah Bapak langsung eksekusi gitu atau ada sedikit rencana penjadwalan gitu, bagaimana menyikapi sebuah kasus? Nah tergantung kasusnya sejauh mana kasus itu. Ketika memang bisa ditangani dengan baik tentunya langsung eksekusi. Ketika memang itu perlu pertimbangan, perlu bantuan orang lain, berdasarkan aturan, nah kita laksanakan seperti itu. Jadi tergantung sejauh mana kasus-kasus tersebut. Uji publik gitu ya, ditanyakan. Betul. Berarti tetap ketika ada suatu masalah, jika memang itu perlu diselesaikan hari itu juga selesaikan. Jika tidak, ada pertimbangan dari kajian yang lebih dalam. Iya betul. Selama ini dalam mengambil keputusan sebagai kepala, adakah orang atau person yang membantu gitu, sehingga setiap kali ada suatu masalah perlu siapa gitu misalnya. Oh iya betul. Jadi kita baca dulu masalahnya ketika memang itu perlu bantuan ya kita cari bantuan dengan orang lain, siapa saja yang bisa membantu. Di sekolah kan tentunya rekan kerja kepala sekolah ada komite. Ketika memang cukup diselesaikan oleh kepala sekolah diselesaikan. Tergantung bagaimana kasusnya. Ada yang harus dengan komite, ada yang mungkin dengan level dinas juga mungkin ya. Iya. Terakhir Pak, ini terakhir simpulan secara menyeluruh nih dari yang telah disampaikan sebagai pembelajaran yang dapat dipetik gitu, dari pengalaman dalam mengambil keputusan sebagai seorang kepala. Jadi intinya kalau di sini kepala sekolah itu harus bijak Pak Ujang dalam menangani sesuatu. Artinya di mana letak apa namanya permasalahan itu kita harus selesaikan. Intinya mah ketika memang perlu selesaikan sendiri dengan bila perlu dengan orang lain kita selesaikan dengan orang lain. Intinya bahwa kepala sekolah itu harus bijak, harus terbuka gitu. Jangan merasa yang paling benar. Tidak boleh.
karena kebenaran itu bukan mutlak untuk berada diri sendiri oleh kepala sekolah. Ya, Pak, cukup. Terima kasih atas waktunya. Sekian pembicaraan kami bersama Pak Bunyamin atau dikenal dengan Pak Abun yang luar biasa. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat bagi dunia pendidikan secara khususnya dan bagi kita semua sekali. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Dedeh Hilhum Ruwaida. Beliau adalah sebagai kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarsari. Beliau juga sebagai kepala senior, sudah malang melintang di dunia pendidikan. Juga beliau aktif di berbagai organisasi profesi, baik itu di PGRI maupun di kepramukaan, dan mungkin masih banyak lagi ya Bu. Alhamdulillah, pertama mungkin saya ucapkan terima kasih ya Bu sudah bersedia di wawancara, di mana kali ini saya akan mewawancara Ibu dalam hal pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Langsung saja. Terima kasih. Yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana yang Ibu jalankan ketika mengidentifikasi suatu kasus? Bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus di mana di sana terjadi dilema etika ataupun rujukan moral? Dilema etika itu ketika kebenaran PS kebenaran, kalau rujukan moral kebenaran PS salah. Bagaimana cara mengidentifikasi? Untuk dilema etika Ya. dan rujukan moral merupakan dua hal yang menarik di suatu sekolah, karena hal tersebut mengandung hal benar dan salah. Ya. Kadang-kadang oleh kita keputusan itu benar, ternyata oleh orang lain salah. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema dan etika moral ini, tetap sebagai kepala sekolah harus memutuskan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam hal ini tentu saja harus dicari dulu akar permasalahannya. Cari akar permasalahan. Contoh. Proses identifikasi seperti apa? Ya, identifikasi tetap dianalisis permasalahan tersebut, kemudian dicari akar permasalahannya dan kita cari solusinya. Contoh, ketika di suatu sekolah ada guru yang mendapat tugas karena dia itu sebagai pengurus KKG. Iya, iya. Nah, dia juga sebagai guru kelas. Guru kelas. Ya. Ketika ada tugas bersamaan dengan kepengurusan KKG, juga tentu saja menjadi dilema untuk dia sebagai guru kelasnya. Nah, disinilah kepala sekolah harus bisa memberikan keputusan atau memberikan pertimbangan kepada guru tersebut. Bagaimana seharusnya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan tidak merugikan murid itu sendiri. Untuk kepentingan pribadinya dia harus berangkat. Anak juga tidak boleh dirugikan dalam hal pembelajaran. Nah, di sini kepala sekolah memberikan masukan bahwa prioritas yang utama yang mana. Ketika guru tersebut bingung bahwa prioritas dua-duanya memang prioritas, nah disinilah kepala sekolah mengambil tindakan bahwa guru tersebut boleh melaksanakan tugas sebagai pengurus KKG untuk memberikan informasi di KKG kecamatan, dan untuk kelasnya tentu saja diberi tugas kepada guru yang lain, misalnya ke guru yang ada bagian olahraga ataupun bagian agama. Itu yang harus diambil oleh kepala sekolah, keputusan yang benar-benar tidak merugikan keduanya. Sepertinya sudah langsung include dengan pertanyaan yang kedua itu. Ya. Jadi selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan seperti barusan. Ya. Anda sudah langsung terjawab. Jadi intinya Ibu mengambil sikap mana yang terbaik itu. Utamanya jangan sampai anak menjadi korban. Murid harus lebih diutamakan gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang
biasa Ibu lakukan selama ini ketika menghadapi suatu kasus atau masalah? Langkah-langkah yang diambil dengan kasus berupa dilema etika dan pendidikan moral, tentu saja pihak sekolah ada jadwal-jadwal tertentu tapi situasional. Nah, ketika guru di SD 2 Banjarsari khususnya kan ada yang menjadi kepengurusan tadi ya, kepengurusan KKG ataupun yang menjadi tugas lain lah di luar sekolah. Nah, kita harus punya jadwal tertentu untuk kegiatan tersebut sehingga ketika ada permasalahan bisa langsung teratasi. Contoh sekarang ada yang CGP angkatan 9 Ibu Rini ya. Nah, saya anjurkan ke Ibu Rini itu supaya tidak terjadi dilema, jadwal untuk pelaksanaan dia kegiatan ya darinya dengan kegiatan kolaborasi dan elaborasi, ya harus sudah ada jadwal. Kepala sekolah harus tahu, guru yang lain juga harus tahu. Ketika ada kegiatan yang bersamaan tetap bisa dilaksanakan dua-duanya gitu. Seperti itu. Jadi tetap ada kolaborasi ya dalam mengambil keputusan. Kepala sekolah terlebih dahulu dengan rekan-rekan guru itu ada kolaborasi, terutama untuk jadwal. Iya, siap. Berarti ketika Ibu mengambil keputusan tentunya ada kolaborasi dengan rekan guru atau bawahan gitu. Tidak ada bawahan Pak Ujang di sini. Oh, tidak ada. Iya, rekan. Rekan. Iya, tidak ada atasan bawahan. Kalau di sekolah kita itu rekan kerja ya. Iya. Selanjutnya untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ketika melakukan suatu pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang dilema etika tadi ya. Jadi lebih fokus apa yang paling efektifnya. Ketika ada dilema etika untuk pengefektifan, setiap ada permasalahan kita langsung tangani. Ya, sebab apa? Nanti ketika ada pekerjaan yang lain, kalau kasus tersebut tidak cepat kita atasi, berlarut-larut, tidak ada solusi, nanti menghambat ke pekerjaan yang lainnya. Malah menambah masalah baru. Ya, menambah masalah. Bukan hanya kalau tadi ya untuk guru itu kan baik ya untuk pengembangan dirinya. Umpamanya ketika ada permasalahan guru dengan siswanya, anak itu terlambat. Ya, dengan keterlambatan siswa ke sekolah tentu ada permasalahan. Saya sarankan ke guru tersebut untuk segera mencari penyebabnya, mengapa anak tersebut selalu terlambat ke sekolah, ataupun dia ketika tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Maka pesannya disampaikan atau tidak ke orang tua, maka kita sebagai guru kelas harus cepat menangani tersebut. Begitupun dengan kepala sekolah, ketika ada guru yang terlambat datang ke sekolah, karena di sini ya di 2 Banjarsari masuk pukul 7. Ya, pembelajaran mulai pukul 7, tentu saja sebelum pukul 7 harus sudah ada di sekolah. Ketika guru lebih dari jam 7.15, permasalahannya apa? Harus cepatlah diatasi dengan segera setiap permasalahan supaya tidak berlarut-larut. Juga kita tetap di sekolah ini selalu berkolaborasi. Selanjutnya pertanyaan berikutnya terkait adakah tantangan dalam mengambil suatu keputusan, terutama dalam hal dilema etika? Tentu saja setiap permasalahan pasti ada tantangannya, tapi tantangan tersebut tentu ada solusinya. Kalau tantangan ya, dalam hal waktu saja. Ketika kita kepala sekolah menjadwalkan untuk tadi menyelesaikan suatu permasalahan, ternyata kita ada kegiatan lain. Nah, jadi berarti tantangannya di masalah waktu. Pengaturan waktu, memanage waktu. Sekolah karena ya seperti Pak Ujang ketahui bahwa di sini saya kadang-kadang ada kegiatan yang bersamaan. Ya. Kita sudah jadwal nih dengan guru. Kita mau menyelesaikan masalah itu.
ternyata kita ada kegiatan lain. Jadi tantangannya menurut saya dan yang saya rasakan itu masalah waktu saja. Gitu. Tapi kalau tidak ada kegiatan lain, insya Allah saya dengan cepat menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, sepertinya juga ini sudah sedikit tadi disinggung oleh Ibu bahwa ketika Ibu mengelola sebuah kasus atau mendapatkan sebuah kasus, apakah dijadwalkan atau langsung dieksekusi, gitu. Terutama mungkin ketika terjadi kasus-kasus yang mendadak, gitu. Bagaimana cara menanganinya? Untuk kasus-kasus yang terjadi yang mendadak, ada yang langsung ditangani, ya, ada yang perlu jadwal tertentu. Kalau masalah yang cepat harus ditangani seperti yang masalah tadi, sekarang kan musimnya itu ada kegiatan yang langsung, besok harus informasi yang cepat, besok harus ada kegiatan guru tersebut. Ternyata di sekolah sudah menjadwalkan bahwa guru tersebut besok itu ada kegiatan umpamanya yang menyangkut orang banyak, Rapat misalnya sama orang tua. ya seperti itu. Sedangkan guru tersebut diadakan oleh sekolah. Nah, bagaimana cara ini? Berarti kita harus cepat. Ya, Dalam pengambilan keputusan ada yang harus cepat. Penjadwalan juga sesuai dengan situasional. Tapi itu punya jadwal ya, dalam misalkan pertemuan sama guru-guru bertanya apakah ada kasus di tiap minggu, seperti itu atau tidak? Kalau untuk dengan guru-guru, kadang kalau jadwal khususnya biasanya kita yang 1 bulan sekali ya. Ketika penyampaian hasil rapat, nah di sana ada kegiatan lain-lain kan? Ya. Saya bertanya ke masing-masing guru kelas. Kelas 1 sudah sampai di mana? Apa permasalahannya? Nah, apalagi berkaitan dengan sekarang untuk sekolah penggerak ini kan kita melaksanakan PMO level sekolah. Berarti kita melaksanakan PMO itu 1 bulan sekali dengan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing guru kelas. Nah, di sanalah kita membahas permasalahan dari masing-masing kelas. Kemudian cari akar permasalahan, cari solusinya. Nah, untuk permasalahan-permasalahan kita kalau yang spontan biasanya ketika selesai pembelajaran, baik itu waktu istirahat ataupun setelah pulang sekolah. Kalau perlu segera kita cari solusinya. Jadi jangan sampai berlarut-larut ya pada bermasalah. Jadi di sekolah kita ini ketika Ibu punya jadwal bulanan, barangkali ada kasus-kasus yang tidak terselesaikan oleh guru-guru, gitu. Tapi kalau misalkan ada kasus yang perlu penanganan cepat juga ada secara cepat itu. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Tentu saja kepala sekolah tidak lepas dengan guru-guru yang lainnya, dengan rekan-rekan di sini. Pengambil keputusan di akhirnya berdasarkan musyawarah mufakat dengan guru-guru. Jadi kita di sekolah itu tidak mutlak keputusan itu dari kepala sekolah. Hanya kepala sekolah mengambil keputusan setelah adanya musyawarah mufakat. Jadi supaya sehingga hasil musyawarah atau dari solusi permasalahan itu bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, semua juga mengetahui. Walaupun itu permasalahannya hanya di satu kelas, ya di satu kelas, baik itu masalah murid atau guru. Tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini permasalahan tidak ada yang terlalu signifikan untuk sampai berlarut-larut. Alhamdulillah jadi selama ini dalam penyelesaian permasalahan tertangani gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin untuk yang terakhir secara keseluruhan sebagai kesimpulan, ketika Ibu mengambil suatu keputusan, sehingga saya dapat mengambil hikmah atau petik yang baik.
Ibu secara keseluruhan dalam mengambil keputusan. Hikmah di balik semua problema dan rujukan moral tentu saja secara pribadi saya itu merupakan suatu pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya, setiap permasalahan berarti mendewasakan kita untuk bisa selalu berpikir, mencari solusi, bukan kita menambah permasalahan. Setelah ada permasalahan itu adalah suatu hal guru yang terbaik lah. Karena di dunia nyata ini ya, Pak Ujang, permasalahan-permasalahan itu kita bisa tahu, bisa menyelesaikan suatu permasalahan, mendapatkan solusi setelah apa yang sudah terjadi. Kemudian saya mengambil keputusan, punya hikmahnya itu selalu adanya kebersamaan. Kebersamaan dengan rekan guru. Kebersamaan poin nomor 1. Iya, nomor 1 di sini. Alhamdulillah Pak Ujang, kita punya keluarga di sekolah, kita selalu menanamkan kebersamaan, itu yang utama. Mengapa? Dengan kebersamaan segala sesuatu bisa cepat teratasi. Bisa ringan, bisa mudah. Ya, kalau masalah pekerjaan kita kerjakan sendiri kan tidak mungkin. Tidak bisa dijadikan kepala sekolah kalau tidak ada guru kan. Nah, seperti itu. Jadi saya menganggap semua guru itu adalah rekan kerja saya. Bukan karena saya kepala sekolah bisa jadi di atas, tapi tetap kita selalu bersamaan dalam melaksanakan. Jadi pengalaman yang terbaik, pendewasaan yang terbaik ketika ada permasalahan. Karena tidak ada hal yang tidak ada solusinya. Hanya kadang-kadang kepala sekolah itu pengambil keputusan. Kadang-kadang orang lain kan kalau otoriter. Ya. Semua keputusan ada di kepala sekolah. Tidak atau mengabaikan. Kurang membuka. Ya, nah kita harus selalu membuka. Ke situ ya. Iya, seperti itu. Kalau kita kalau Salah. ya, jadi berusaha memberikan kenyamanan lah. Walaupun ada permasalahan-permasalahan, baik itu yang etika moral, problema etika dan etika moral. Karena semua permasalahan sebenarnya ada penyebabnya dan ada solusinya yang saya rasakan. Tapi ketika ada permasalahan pasti kadang-kadang ini masalah begini. Tapi setelah ada solusinya, wow, alhamdulillah bisa diatasi. Terima kasih Bu. Pertanyaan sudah selesai. Semoga hasil wawancara ini menjadi bermanfaat untuk kita secara pribadi, untuk dunia pendidikan, dan untuk bangsa Indonesia. Intinya beliau, kita jangan pernah lari dari masalah, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.